Asalku dari desa gunung yang miskin dan terbelakang, dengan adat feodal dan hubungan interpersonal yang rumit. Aku sangat terpengaruh oleh lingkungan itu dan ucapan orang tuaku, seperti berpikir sebelum bicara, lalu bicara dengan hati-hati. Diam itu emas, perkataan itu perak, banyak bicara banyak berbuat salah. Jangan menunjukkan kesalahan orang lain. Ucapkan kata-kata baik, berkata jujur itu mengganggu. Semua filosofi ini menjadi pedoman dalam hidupku. Bahkan aku selalu mengamati saudara kandungku dengan cermat, mengatakan hal-hal baik penuh pujian agar mereka bahagia. Jika ada yang berbuat salah dan orang tuaku bertanya siapa pelakunya, aku selalu berkata tidak tahu. Jadi, saudara-saudaraku menyukaiku. Ibuku juga berkata aku anak yang baik. Begitu keluar ke dunia, entah saat bersama teman atau dengan segala jenis orang di luar sana, aku selalu berhati-hati menjaga hubunganku. Aku tidak berbuat yang dapat menyinggung orang atau berdebat dengan siapapun. Jika ada yang membuatku tersinggung, aku akan memaafkan dan tidak meributkannya. Aku sering mendapat ketidakadilan, tertekan dan marah. Tetapi aku tetap berpegang pada diam itu emas, banyak bicara banyak berbuat salah dan memendam perasaanku. Aku dikenal sebagai orang yang baik di antara keluarga dan teman-teman. Aku dipuji dan disanjung semua orang karena sifatku, tetapi aku merasakan tekanan dan rasa sakit yang tidak bisa kugambarkan. Iya. Aku waspada terhadap semua orang agar tidak menyinggung siapapun dan tidak berani terbuka kepada siapapun. Aku selalu menyenangkan orang dan memasang kedok untuk melindungi kepentinganku sendiri. Itu cara hidup yang menyakitkan, melelahkan, dan menyusahkan. Aku bertanya-tanya, kapan penderitaanku akan berakhir? Bagaimana aku bisa menjalani hidup yang lebih mudah? Iya. Saat tersesat dan kesakitan, Tuhan Yang Maha Kuasa mengulurkan tangan penyelamatnya kepadaku. Syukur kepada Tuhan. Tahun 1998, aku beruntung menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa, aku mengetahui Tuhan telah menjadi daging dan datang untuk menyelamatkan manusia. Terutama untuk menyelesaikan watak rusak kita, agar kita hidup dalam keserupaan dengan manusia sejati. Iya. Mari kita baca kutipan firman Tuhan. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Engkau harus tahu bahwa Tuhan menyukai mereka yang jujur. Secara hakikat Tuhan adalah setia, jadi firman-Nya selalu bisa dipercaya. Tindakannya terlebih lagi tidak mengandung kesalahan dan tidak dapat disangkal. Inilah sebabnya Tuhan menyukai mereka yang jujur kepadanya. Kerajaanku memerlukan orang yang jujur, orang yang tidak munafik atau curang. Bukankah orang yang tulus dan jujur tidak disenangi di dunia? Aku justru sebaliknya. Orang jujur boleh datang kepadaku. Aku menyenangi orang seperti ini dan aku membutuhkan orang seperti ini. Inilah kebenaranku." Amin. Tuhan menyuruh kita jujur, sederhana dan terbuka. Itu satu-satunya cara untuk masuk kerajaan surga. Saat membaca ini, aku merasa itu cara hidup yang lebih mudah dan bahagia. Iya. Aku bertekad untuk jujur seperti yang diminta Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dalam interaksi dan pertemuan dengan saudara-saudari, aku perhatikan mereka semua jujur dan berbicara dengan bebas. Mereka tulus dan sungguh-sungguh. Saat punya pendapat atau melihat orang memperlihatkan kerusakan, mereka bisa menunjukkannya, bisa terbuka tentang pengenalan diri. Iya. Ini sangat mengejutkan bagiku. Karena aku selalu berpikir pendapat tentang orang lain tidak boleh dibicarakan. Dengan jujur, aku akan menyinggung orang lain. Namun aku tidak perlu khawatir tentang itu di sana. Benar. Aku setuju. Saudara-saudari tidak semunafik orang di dunia dan Benar sekali. mereka akan meminta maaf saat menyakiti orang lain. Mereka mempertimbangkan orang lain. Iya, Iya. benar. Aku tahu mereka bisa menerapkannya dan hidup seperti itu karena pekerjaan dan firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Benar. Iya. Aku pun makin yakin firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan jalan yang benar. Firman-Nya dapat mengubah orang dan aku sangat ingin menjadi orang yang jujur. Syukur kepada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Namun, filosofi hidup iblis telah tertanam dalam diriku jauh sebelumnya menjadi aturan bertahan hidupku. Dalam interaksiku dengan saudara-saudari, tanpa sadar, aku masih mengandalkan filosofi iblis itu. Aku takut untuk terbuka dan berbicara dari hati.
takut menyinggung orang atau merusak reputasiku. Aku terus berhati-hati untuk melindungi hubunganku dengan mereka. Dan merasa bersikap jujur itu sulit dilakukan. Untuk mentahirkan dan mengubahku, Tuhan mengatur lingkungan yang tepat untuk menyingkap kerusakanku, Iya. membimbingku ke dalam kenyataan menjadi orang jujur. Syukur kepada Tuhan. Kemudian, aku bekerja sebagai pemimpin tim bersama saudara Lee. Hmm. Kami akur dan dia membantuku dengan banyak hal. Namun dalam tugas kami, aku mendapati dia congkak, keras kepala, dan tidak mengikuti prinsip. Setiap kali ingin mengatakan sesuatu, aku akan membuka mulutku lalu menelan kembali kata-kataku. Kupikir, jika aku mengkritiknya, dia akan berkata aku tidak punya hati nurani. Dia baik kepadaku, tetapi aku menunjukkan masalah pada dirinya. Bagaimana jika dia menjadi bias terhadapku, dan kami tidak bisa bekerja bersama lagi dalam tugas? Aku tidak pernah membicarakan ini dengannya untuk melindungi hubungan kami. Saudara Lee lalu menimbulkan dampak serius pada pekerjaan gereja karena congkak dan mengabaikan tugasnya, lalu dia diganti. Meskipun demikian, aku tetap tidak merenung. Namun suatu hari saat aku ke rumah saudara Lee, istrinya berkata kepadaku, "Kau punya andil dalam pencopotan suamiku. Jika kau bisa memperingatkan dan membantunya, mungkin dia tidak akan begitu keras kepala, ceroboh dalam tugas, dan mengganggu pekerjaan gereja. Mengapa engkau tidak bisa menjunjung pekerjaan gereja? Kau suka menyenangkan orang dan tidak menerapkan kebenaran." Mendengar dia mengatakan ini, aku benar-benar merasa hancur dan merasa sangat malu. Setelah pergi, air mataku tidak bisa berhenti mengalir. Aku berdoa dalam rasa sakitku. Kataku, "Ya Tuhan, Engkau mengizinkan saudari ini menangani dan menegurku hari ini. Tapi aku tidak sungguh mengenal diriku sendiri. Tolong cerahkan dan bimbing aku." Iya, benar. Aku perlahan-lahan menjadi tenang setelah berdoa dan memikirkan kembali saat bekerja dengan saudara Lee. Kulihat aku telah menjalani filosofi hidup iblis. Aku jelas melihat dia melanggar prinsip tetapi tidak menghentikan atau membantunya. Aku takut menyinggung perasaannya dan merusak hubungan kerja kami. Aku bertanggung jawab atas saudara Lee yang sampai pada titik itu. Aku merasa makin bersalah dan menyesal. Kemudian, aku membaca satu kutipan firman Tuhan. Aku akan membacanya. Harus ada standar untuk memiliki kemanusiaan yang baik. Ini bukan bersikap biasa saja, mengabaikan prinsip, dan berusaha tidak menyinggung siapapun, menyanjung semua orang kemanapun engkau pergi, menjadi licin dan licik dengan siapapun yang kau jumpai, dan membuat semua orang merasa baik. Ini bukanlah standarnya. Jadi apa standarnya? Itu berarti memperlakukan Tuhan, orang lain, dan kejadian dengan hati yang benar, dan mengambil tanggung jawab, dan melakukan semua ini dengan cara yang dapat dilihat dan dirasakan semua orang. Selain itu, Tuhan menyelidiki hati manusia dan mengenal mereka, masing-masing dan setiap dari mereka. Sebagian orang membual, mereka memiliki kemanusiaan yang baik, tidak pernah melakukan hal yang buruk, tidak pernah mencuri milik orang lain, atau mengingini milik orang lain. Mereka bahkan membiarkan orang lain mendapatkan keuntungan di atas kerugian mereka, lebih suka menderita kerugian, dan tidak mengatakan apapun yang buruk tentang siapapun, hanya agar semua orang berpikir mereka orang baik. Namun, ketika melakukan tugas di rumah Tuhan, mereka licik, membuat rencana kotor bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah memikirkan kepentingan rumah Tuhan, mereka tidak pernah menganggap mendesak apa yang Tuhan anggap mendesak atau memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Dan mereka tidak pernah bisa menyingkirkan kepentingan diri mereka sendiri untuk melakukan tugas mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak menyingkapkan para pelaku kejahatan. Bahkan ketika melihat mereka melakukan kejahatan, mereka tidak memiliki prinsip. Ini bukanlah contoh kemanusiaan yang baik. Jangan peduli pada apa yang dikatakan orang semacam itu, engkau harus melihat kehidupan yang dia jalani, apa yang dia singkapkan, dan bagaimana sikapnya ketika dia melaksanakan tugasnya, serta bagaimana keadaan batinnya dan apa yang dia sukai. Jika cintanya akan ketenaran dan kekayaannya sendiri melebihi kesetiaannya kepada Tuhan,
Jika cintanya akan ketenaran dan kekayaannya sendiri melebihi kepentingan Tuhan, atau jika cintanya akan ketenaran dan kekayaannya sendiri melebihi perhatian yang dia tunjukkan untuk Tuhan, maka dia bukan orang yang memiliki kemanusiaan. Perilakunya dapat dilihat oleh orang lain dan Tuhan, karena itu sulit bagi orang semacam itu untuk mendapatkan kebenaran. Amin. 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 Firman Tuhan menunjukkan kepadaku, menjadi orang baik bukanlah bertingkah baik, bukan akur dengan orang atau mendapatkan persetujuan mereka, namun memalingkan hatimu kepada Tuhan, bersikap setia, menerapkan kebenaran untuk menjunjung pekerjaan rumah Tuhan, mengikuti prinsip kebenaran, dan membantu orang secara rohani dalam hidup mereka. Iya. Namun meskipun aku melihat saudara Lee keras kepala dan melawan kebenaran berkali-kali, bersikap congkak dan tidak menerima saran orang lain, mengetahui ini buruk untuknya dan pekerjaan rumah Tuhan, aku berpegang pada filosofi iblis lindungi pertemananmu dengan tidak menunjukkan kesalahan orang lain. Aku menutup mata, aku tidak membantunya atau menceritakannya pada pemimpin gereja. Aku mengabaikan saat pekerjaan gereja dirugikan, aku tidak bisa mengorbankan gengsiku untuk menerapkan kebenaran dan bertanggung jawab. Aku egois, hina dan licik. Iya. Bukankah aku mendukung dosanya? Bukankah aku berdiri di pihak iblis? Aku menjadi hina dan mementingkan diri sendiri karena takut menyinggung siapapun. Aku tidak punya rasa keadilan. Aku bukan orang baik. Untuk menjadi pria baik, aku menyenangkan orang lain dan licik itu dibenci Tuhan. Di dunia luar tidak masalah menjadi seperti itu. Tetapi di rumah Tuhan itu membuat dia jijik. Iya. Lalu aku sadar, tidak menerapkan kebenaran tapi bersikap baik untuk menjaga hubungan sebenarnya merugikan orang. Benar. Iya. Itu benar Benar sekali. sekali. Untuk pertama kalinya pandanganku tentang menjadi orang baik goyah. Aku sadar mengikuti filosofi iblis dalam hubungan sungguh keliru, dan penanganan kali ini meninggalkan kesan mendalam yang tidak akan kulupakan. Aku merasa saudara Lee melakukan pelanggaran, tetapi yang tertinggal padaku adalah utang abadi. Iya. Iya, benar sekali. Ya, syukur kepada Tuhan. Melalui penghakiman dan hajaran Tuhan, aku memahami pengejaranku yang salah arah selama bertahun-tahun, dan aku tidak ingin hidup seperti itu lagi. Aku bersedia menjadi jujur dan lurus seperti yang diminta Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Aku punya keinginan untuk menjadi orang jujur, tetapi karena kerusakan dan watak iblisku begitu dalam, aku juga tidak sepenuhnya paham dan membenci naturku yang suka menyenangkan orang lain. Aku tidak sungguh berubah. Tidak lama, aku berbuat hal yang sama. Suami saudari Chang dari desa terdekat adalah preman lokal yang jahat yang menghalangi iman saudari Chang. Setiap melihatnya pergi ke pertemuan, suaminya memulai masalah dengan saudara-saudari lain agar mereka tidak menemukan kedamaian. Suatu kali, saat saudari Chang ikut pertemuan, suaminya mengambil kayu yang akan digunakan seorang saudara untuk membangun rumah dan membakar semuanya. Sungguh. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa dia melakukan itu? Sekali ya. Pemimpin gereja memberitahu saudari Chang, jangan ikut pertemuan, kita harus menjaga keselamatan semua orang, lakukan saat teduhmu dan baca firman Tuhan di rumah. Benar. Namun setelah beberapa lama, dia ingin menghadiri pertemuan dan tidak bisa menahan diri untuk datang ke desa kami dan menemui saudari Wang. Tidak tahu harus berbuat apa, saudari Wang menemuiku. Sebenarnya, aku sudah tahu betul kepentingan gereja harus didahulukan, saudari Chang harus pulang. Namun, kemudian aku berpikir, aku bukan pemimpin gereja. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika ini langkah yang keliru? Selain itu, jika saudari Chang tahu aku menghentikannya mengikuti pertemuan, apa yang akan dia pikirkan tentangku? Dengan pemikiran ini, aku dengan sopan menghindarinya. Kau sebaiknya bicara dengan pemimpin gereja. Carilah seorang pemimpin. Pada akhirnya, dia tidak bisa menemukan pemimpin, jadi dia membiarkan saudari Chang tinggal. Malam berikutnya, saat aku di rumah melakukan saat teduhku, tiba-tiba terdengar seseorang menggedor pintu dengan keras. Begitu putraku membuka pintu, 3-4 pria besar dengan pentungan kayu menyerbu masuk.
dan 4-5 orang melompat dari atapku. Mereka memitingku di tempat tidur tanpa kata dan memukuliku. Aku merasa sangat takut. Aku berdoa dan memanggil Tuhan tanpa henti. Saat aku merasa makin kesakitan, kerangka tempat tidurku patah dan aku jatuh ke lantai. Para penindas itu mengira aku terluka parah dan kabur dengan panik. Kupikir setelah dipukuli seperti itu, aku pasti mengalami patah tulang. Tetapi yang mengejutkan, itu hanya luka daging tanpa cedera tulang. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Aku tahu itu pemeliharaan dan perlindungan Benar Tuhan. sekali. Satu hari setelahnya aku tahu, suami saudari Chang tahu dia akan pergi ke pertemuan, mengira aku yang mengaturnya dan menyuruh orang memukuliku. Aku sadar itu terjadi karena aku tidak mengikuti prinsip. Iya. Jika aku mengikuti prinsip dan mencegah saudari Chang ikut pertemuan, kejadiannya tidak akan begitu. Iya. 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 Aku dipukuli para preman itu karena aku egois dan hina. Aku hanya memedulikan kepentinganku sendiri dan orang baik yang tidak mau menerapkan Benar kebenaran. sekali. Akulah yang menyebabkan ini. Lalu aku mencari dan merenung di hadapan Tuhan. Mengapa aku tidak bisa berhenti melindungi kepentinganku dan menyenangkan orang? Mengapa tidak bisa kuterapkan meski aku tahu kebenaran? Suatu kali ku baca firman Tuhan ini. Iblis merusak manusia melalui pendidikan dan pengaruh pemerintah nasional serta melalui orang terkenal dan hebat. Perkataan jahat mereka telah menjadi natur kehidupan manusia. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri adalah pepatah iblis terkenal yang ditanamkan dalam diri semua orang dan menjadi kehidupan manusia. Ada beberapa perkataan falsafah hidup lainnya yang juga seperti ini. Iblis mendidik manusia melalui setiap budaya tradisional bangsa yang indah, menyebabkan manusia jatuh dan ditelan jurang kebinasaan yang tak berdasar, dan akhirnya manusia dimusnahkan Tuhan karena mereka melayani iblis dan menentang Tuhan. Masih ada banyak racun iblis dalam hidup manusia, dalam perilaku dan perbuatannya. Mereka tidak memiliki kebenaran. Sebagai contoh, falsafah hidup mereka, cara mereka melakukan segala sesuatu dan pepatah keberhasilan, semuanya dipenuhi racun sinaga merah yang sangat besar dan semuanya berasal dari iblis. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengalir dalam tulang dan darah manusia adalah hal-hal yang berasal dari iblis. Semua pejabat itu, mereka yang memegang tampuk kekuasaan dan orang sukses, memiliki jalan dan rahasia keberhasilannya sendiri. Bukankah rahasia semacam itu mewakili natur asli mereka dengan tepat? Mereka telah melakukan hal-hal besar di dunia, dan tak seorang pun dapat melihat rencana jahat dan tipu muslihat yang ada di baliknya. Ini menunjukkan betapa berbahaya dan jahatnya natur mereka. Manusia telah dirusak terlalu dalam oleh iblis. Racun iblis mengalir dalam darah setiap orang, dan dapat dilihat bahwa natur manusia itu rusak, jahat, dan reaksioner, dipenuhi dan dibenamkan dalam falsafah iblis. Secara keseluruhan, itu natur yang mengkhianati Tuhan. Inilah sebabnya manusia menentang dan berlawanan dengan Tuhan. Amin. Amin. Aku menemukan akar masalahnya saat memikirkan hal ini. Aku menyenangkan orang dan tidak menerapkan kebenaran karena aku dipenuhi dengan filosofi dan racun iblis. Diam itu emas, perkataan itu perak, banyak bicara banyak berbuat salah. Kalau tahu itu salah, jangan dibicarakan. Diam untuk melindungi diri sendiri. Berpikirlah sebelum bicara, lalu bicaralah dengan hati-hati. Lindungi pertemananmu dengan tidak menunjukkan kesalahan orang lain. Aku menganggap ini sebagai pedoman hidup, sebagai aturan dalam berperilaku, dan aku berusaha keras menjadi orang baik berdasarkan hal-hal ini. Dalam semua interaksiku, yang aku pentingkan adalah tidak menyinggung perasaan orang, membuat orang memuji dan menghormatiku. Aku telah menyempurnakan filosofi iblis yang licin dan licik, dan secara alami aku menunjukkannya. Iya. Benar. Meskipun tampak seperti orang baik dan dipuji sebagai orang baik, aku bukan orang yang sungguh baik. Apa yang ku dapat dari hidup menurut racun iblis ini? Aku kehilangan kepolosan yang kumiliki saat aku kecil dan memasang kedok terhadap semua orang.
Aku berhati-hati dan mengamati orang saat bicara dan bertindak. Aku waspada terhadap semua orang. Iya. Aku tidak pernah terbuka dan berbicara dari hati. Aku bahkan mengelabui keluargaku sendiri. Aku sering melawan hati nuraniku, menjual harga diri dan integritasku karena takut menyinggung orang lain. Aku tidak berani membela yang benar dan menodai integritasku hanya untuk melindungi citraku. Aku memaksakan senyum bahkan saat marah. Filosofi iblis ini tidak hanya mencegahku hidup dalam kemanusiaan yang normal, tapi aku egois, hina, licik, tidak bisa membedakan baik dan jahat. Iya. Hidup sesuai filosofi iblis ini membuatku mendapatkan pujian dari orang lain, tapi rasanya seperti dikekang belenggu tidak terlihat, diikat sangat erat. Iya. Aku tidak bisa bicara atau bertindak bebas. Tidak ada kebebasan apapun. Aku sungguh tertekan dan kesakitan. Iya. Iya, benar. Iya. Benar. Benar. Iya. Sekarang aku bisa melihat, aku yang suka menyenangkan orang itu bukan menjadi orang baik, Benar. tapi aku licik, berarti jahat, dan tidak mengejar kebenaran. Aku melawan dan mengkhianati Tuhan. Aku tidak akan bisa diselamatkan tanpa penghakiman dan pentahiran Tuhan. Iya. Iya. Lalu aku sadar, Tuhan mengizinkan para preman itu memukuliku. Dia memberiku peringatan agar aku datang ke hadapan Tuhan dan merenung, mengetahui esensi suka menyenangkan orang dan bertobat. Syukur kepada Tuhan. Ya, melalui membaca firman Tuhan, aku melihat natur dan esensinya serta bahaya dan konsekuensinya. Aku berdoa kepada Tuhan, bertekad mengejar kebenaran, bebas dari ikatan filosofi iblis, dan bersikap jujur sesuai firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Suatu kali, aku mendapati saudari Lin dipindahkan ke gereja lain dan dipilih sebagai diaken. Aku tahu dia orang yang licik dan selalu cerdik dalam tugasnya di gereja sebelumnya, ucapan dan tindakannya berbeda. Aku tahu orang yang licik seharusnya tidak menjadi diaken gereja, dan aku harus menjunjung pekerjaan gereja. Aku memutuskan untuk menulis surat kepada pemimpin gereja itu. Bagus. Bagus. Namun aku ragu-ragu saat mengambil pulpen. Ini masalah gereja mereka. Akankah pemimpin berkata aku melampaui batas, mencampuri urusan orang lain? Lalu aku teringat firman Tuhan. Aku akan membacanya. Engkau berkata engkau memperhatikan beban Tuhan dan akan membela kesaksian gereja, tapi siapa yang benar-benar telah melakukannya? Tanyakanlah kepada dirimu sendiri, apakah engkau seseorang yang telah menunjukkan pertimbangan akan beban Tuhan? Dapatkah engkau melakukan kebenaran untuk Tuhan? Dapatkah engkau berdiri dan berbicara bagiku? Dapatkah engkau dengan teguh melakukan kebenaran? Apakah engkau cukup berani untuk melawan semua perbuatan iblis? Apakah engkau mampu menyingkirkan emosimu dan menyingkapkan iblis demi kebenaranku? Dapatkah engkau membiarkan maksudku digenapi di dalam dirimu? Sudahkah engkau menyerahkan hatimu pada saat paling krusial? Apakah engkau seseorang yang melakukan kehendakku? Amin. 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 Firman Tuhan berbicara kepada hatiku dan bisa kurasakan kehendak Tuhan agar orang menerapkan kebenaran, menjunjung keadilan, berani menolak kekuatan iblis dan bertanggung jawab untuk menjunjung pekerjaan Tuhan. Dia tidak ingin kita menghitung untung rugi, tapi memprioritaskan kepentingan gereja. Iya. Setelah memahami kehendak Tuhan, aku mendapatkan keyakinan untuk menerapkan kebenaran. Jadi aku menulis surat kepada pemimpin gereja itu tentang saudari Lin. Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Beberapa hari kemudian, pemimpin memberitahuku mereka telah memeriksanya dan memastikan saudari Lin orang yang licik, jadi mereka mengubah tugasnya. Melihat hasilnya seperti itu, aku pun merasa sangat nyaman dan tenang. Aku melihat bersikap jujur itu menyenangkan dan aku bisa melakukan sesuatu yang bermakna. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari kemudian memberitahuku, menulis surat tersebut untuk melindungi kepentingan gereja menunjukkan kalau aku benar-benar telah berubah. Aku telah mendapatkan rasa keadilan. Mendengar itu, aku merasa sangat terharu. Aku tahu menerapkan kebenaran dan memiliki perubahan itu semuanya dicapai dengan penghakiman dan hajaran Tuhan. Benar. Aku bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas keselamatanku. Syukur kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari keresahan mengalami jalan ini adalah hal bagus.